Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Ardianto, NIM 19112934. Nah, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil program kami yang sudah kami buat dengan jerih payah. Tentunya bagi untuk orang-orang mahasiswa yang khususnya di informatika, mereka semua takut dengan apa itu yang namanya codingan. Tapi bagi kelompok kami, codingan adalah easy peasy, guys. Di sini saya akan kasih tahu triknya, caranya untuk mengerti apa itu codingan. Seperti apa? Ini dia. Saya dapat bagian yang pertama sih, kurang ajar. Mereka mau kasih bunuh-bunuh saya yang pertama. Saya dapat gilirannya untuk si out 1-2 doang nih. Untuk si out, di codingan si out itu dia adalah berupa output. Jadi apapun yang kita tulis di si out, dia akan muncul di hasil compilan. Dengan syarat si out tanda kurang 2 kali, terus tanda petik 2 kali, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, apapun yang kau tulis di tengah-tengah situ akan muncul di hasil compilan. Di baris 311 sampai dengan 317 ini berupa si out seperti tadi saya bilang. Terus silakan input di sini. Nah, itu masuk. Terus ada 318 sin. Bedanya sin si out dengan sin, kalau si out itu tanda kurang 2 kali, kalau sin itu tanda lebih dari 2 kali. Jumlah ini adalah kita variabel untuk menampung outputan. Terus di baris awal, tampilan awal kami yaitu 325 sampai dengan 340. Itu tampilan awal dari kelompok kami. Terus di baris 324 ada sistem CLS. Sistem CLS ini sistem clear. Namanya saya sudah clear, berarti kasih bersih-bersih ya. Sangat mudah, easy peasy. Dia fungsinya itu menghapus tampilan awal dan mengganti dengan tampilan baru. Jadi tampilan yang awal yang muncul nih, tampilan awal, nanti dia hilang, dia muncul dengan tampilan baru. Tapi bukan menghapus, dia cuma hilang sebentar, nanti dia kembali lagi. Seperti itu. Terus baris 325 sampai dengan 339 itu masih berupa si out, outputan. Terus baris 340 masukkan pilihan berdasarkan nomor. Ini kurang ajar nih temanku, dia bikin ini. Dia awalnya cuma bikin masukkan pilihan Anda. Apa pilihan Anda? Makanya aku ganti nih. Lebih cerah, aku yang edit ini guys. Masukkan 341 sin awal. Jadi baris 40 ini dia ditampung dalam sebuah variabel yang bernama awal ini. Kita lanjut 342, if awal sama dengan 1. Itu maksudnya jika kita, dari angka tampilan awal 1 sampai 11 ini, jika kita memilih angka yang pertama yaitu input anggota prajurit nih. For kita pakai pengulangan. I sama dengan 0, I kurang dari jumlah, I plus. Nah, untuk yang ini dia adalah berapa banyak data yang akan muncul sesuai dengan inputan awal yang tadi kita muncul yang bagian pertama. Kalau contoh kita inputnya 3, dia maksimal 3 akan muncul. Tidak bisa 4, tidak bisa, apalagi di 5 tidak bisa, 4 saya tidak bisa, apalagi 5. Terus masuk di 345 ada CLS, sistem CLS seperti tadi, dia hapus sistem ignore lagi sin.ignore, dia menampilkan 347 sampai dengan 349 masih si out doang menampilkan. Saya harus jelaskan sini secara cepat ya guys, mudah-mudahan kalian bisa paham. Terus ada 350 ada sin.getLine data i dot nama 50. Ini maksudnya bahasa gampangnya saja nih guys ya, kita bisa input nama menggunakan spasi seperti itu dah. Terus sama lagi pangkat prajurit itu sama, masih sama. Terus si out endel. Nah, ini maksudnya endel itu kalau di codingan dia enter. Enter juga bisa, bukan cuma bisa pakai endel, bisa pakai /n. Tapi bedanya /n gunakan di awal si out, kalau endel digunakan di akhir si out.
Terus 358 sampai dengan 361 masih si out doang. Kita masuk di else if 364. Else if awal sama dengan 2. Itu maksudnya jika kita input nomor yang 2. Tadi kan pilihan awal input. Nah, sekarang yang nomor 2 tadi, nomor 2 itu lihat anggota prajurit yang sudah terinput tadi itu. Nah, di sini anggota dia punya menu awalnya itu. 367 sampai dengan 369 itu masih si out tampilan. Kita masuk 370 for perulangannya. I sama dengan 0, I kurang dari jumlah seperti tadi yang aku bilang, itu cuma pengulangan. Berapapun angka yang kita masukkan tidak akan bisa lebih dari data awal yang kita input. Nah, terus 372 anggota prajurit yang ke, terus dia panggil I plus 1. Nah, itu dia. Jadi nanti si tampilannya itu anggota prajurit yang ke-1, terus anggota prajurit yang ke-2, seperti itu. Ketiga, seterusnya sesuai sebanyak berapa yang kita inputkan. Terus di bawahnya ada nama prajurit, dia panggil data i dot nama, maksudnya itu dia variabel si out nama prajurit ini ditampung dalam data nama ini. Terus dipanggil data i-nya untuk pengulangannya. Sama seperti itu, NRP juga ditampung dalam variabel NRP, pangkat ditampung dalam variabel pangkat. Tidak selamanya pangkat gigi kita tulis variabelnya pangkat, terserah, kita variabel bebas. Kita mau tulis apapun bebas, yang penting kita ingat saja. Untuk 377 si out handle enter. Terus 378 ingin urutkan berdasarkan NRP prajurit, YN ini maksudnya yes or no. Yes or no ini di baris 379 sein YN, maksudnya dia variabel YN ini dia ditampung dalam YN itu. If YN sama dengan Y besar, YN sama dengan Y kecil, itu maksudnya kita bebas, kita mau input huruf besar atau huruf kecil tidak akan fall. Terus ada sistem CLS, dia menghapus tampilan awal. Baris 383 pengurutan insertion. Ya, perlu kalian ketahui bahwa untuk pencarian itu ada berbagai macam cara, ada bubble sort, insert sort, insertion. Nah, di sini kelompok kami memakai insertion. Ini pengulangannya nih. Baris 384 for A sama dengan 0, A kurang dari jumlah min 1, A plus plus. Terus 385 for B sama seperti di atas. Nah, if data B ini maksudnya dia perulangannya nanti dia mulai dari angka 0, guys. Dia mencari. Kita tadi mau input mau mencari apa, dia mulai dari 0. Nanti plus-plusnya tambahkan 1, tambahkan 1, tambahkan 1, seperti itu. If data B .nrp lebih besar dari data B plus 1 .nrp. Nah, itu dia membandingkan. Terus di baris 388 tem sama dengan data DTB. Maksudnya tem adalah temporary. Temporary ini adalah berupa data tampungan, data sementara. Jadi kalau untuk contoh nih ada 2 angka nih, 1, 2, A, B. Kita mau pindahkan A ke B, itu tidak seperti di dunia nyata tinggal kasih pindah begini, tidak bisa. Jadi kita harus simpan dia di satu tempat lagi nih. Jadi A mau ke B, kita bikin data C dulu. Jadi A ke C, B ke A, C ke B, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung. Dia menggunakan data sementara yaitu temporary. Terus kita di baris 379 sampai 399 masih berupa si out. Baris 400 ada perulangan for A sama dengan 0, A kurang dari jumlah, A plus plus. Seperti tadi data awal yang kita inginkan misalnya 3, dia dimulai dari angka 0, nanti tambahkan 1, tambahkan 1, tambahkan 1 sampai jumlahnya 3. Tidak bisa lebih dari 4. Terus di baris 402 anggota prajurit yang ke, dia panggil A seperti yang tadi plus 1. Maksudnya dimulai dari angka 1, bukan dari 0. Terus ada baris 403 nama prajurit, dia panggil data A .nrp, maksudnya dia NRP prajurit ini di shout ini dia ditampung dalam variabel NRP.
Terus yang di bawahnya lagi nama prajurit ditampung dalam variabel nama, pangkat ditampung dalam pangkat. Nah, seperti itu. Terus baris 409, kembali ke menu awal YN, yes or no ditampung dalam variabel YN. Terus ada if YN sama dengan Y besar, YN sama dengan Y kecil. Terserah, itu maksudnya kita mau input pakai huruf besar atau huruf kecil. Terus di baris 411 go to awal tuh maksudnya go tuh pergi, to tuh ke. Makanya pintar bahasa Inggris. Kembali ke menu awal, tampilan awal tadi. Terus itu kalau ya, kalau no langsung dia kembali else if ini YN N besar sama N kecil ini no, artinya go to akhir, berarti dia sudah kembali keluar dari inputan ini. Seperti itu. Else go to urut, dia kembali ke variabel urut tadi. Jadi seperti itu aja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Semoga kalian bisa mengerti, codingan itu mudah, easy peasy. Informatika Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ariski Ikwan Santoso, NIM 19112980 dari kelas Informatika 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada menu pilihan ketiga. Ini berupa menginputkan data anggota di hari apa, yaitu merupakan sebuah menu untuk menginputkan nama anggota ke hari jadwal piket yang ditentukan. Dan bila kita memasukkan nomor pada menu pilihan tadi, terdapat mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan jika misalnya kita memilih angka 1, itu otomatis akan masuk ke hari Senin. Dan seterusnya, jika memilih angka 2, dan selanjutnya. Pada menu ini kita akan berada pada push yang di void push. Logikanya adalah if is full, maka akan keluar out tumpukan penuh. Itu jika data pada hari yang kita pilih sudah diisi nama anggota lainnya. Dan jika masih kosong, akan menuju ke bagian else. Dan di situ ada tumpukan 1 top. Dan kemudian keluar out masukkan data. Kemudian Anda masukkan nama anggota yang akan dimasukkan dengan getLine sin tumpukan 1 data dalam kurung tumpukan 1 top, dan keluar lagi out data, dan nama anggota yang dimasukkan otomatis masuk ke hari Senin. Dan kemudian perintah di if hari dalam kurung sama dengan 1 push 1 dan keluar out perintah. Jika data yang Anda input salah, silakan pilih N di bawah, lalu pilih nomor 4 pada menu. Itu jika terjadi kesalahan dan kemudian keluar kembali out perintah. Apakah Anda ingin input kembali Y atau N? Ini jika Anda ingin menginput nama lagi atau jika Y untuk melanjutkan, jika N untuk berhenti. Dan untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dilakukan dengan cara yang sama untuk menginputkan ke hari yang dituju. Terima kasih. Kemudian pada menu pilihan nomor 4, kita bisa menghapus data anggota yang sudah dimasukkan ke dalam jadwal hari piket, dan kita bisa menghapus data satu saja atau bisa semuanya dengan cara bergantian. Nah, di sini if hari hapus sama dengan 1 adalah apabila kita memilih 1 atau kita memasukkan angka 1 pada pilihan tadi akan kembali ke hari Senin. Nah, dan di hari Senin ini akan dipanggil pada perintah void pop 1, dan logikanya adalah if is empty 1, maka akan keluar out data kosong. Dan jika else keluar out data tumpukan 1 data dalam kurung tumpukan 1 top. Sudah dihapus pada jadwal hari Senin. Lalu tumpukan 1 top akan berkurang 1 karena penggunaan min. Dan buat hari selanjutnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Fuadi
NIM 1911-2974, kelas Informatika 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil program kami, atau lebih tepatnya saya akan menjelaskan menu program nomor 5 dan nomor 6, yaitu menampilkan hasil jadwal dan menghapus atau memformat jadwal yang telah diinputkan. Di sini, maka jika kita mengklik nomor 5, data atau hasil jadwal akan ditampilkan dengan fungsi, kita menggunakan fungsi tumpukan di sini untuk memanggil data yang telah kita inputkan tadi. Code atau output yang akan keluar itu adalah data yang telah kita inputkan tadi. Data anggota prajurit yang telah kita inputkan tadi. Setelah data semuanya muncul, akan ada pilihan atau output tampilan kembali ke menu awal Y or N. Jadi di sini jika kita memilih variabel Y, maka kita akan kembali ke awal program atau menu awal. Maka jika kita memilih N itu tidak, kita akan kembali ke akhir, atau dia akan kembali ke akan close. Setelah itu saya akan menjelaskan nomor 6 atau menu nomor 6, yaitu memformat data yang telah kita inputkan tadi. Di sini ada perintah format dan perintah sistem. Setelah memformat akan close. Di sini ada output, apakah Anda yakin ingin memformat semua jadwal anggota. Di sini ada dua variabel, ya atau tidak, dengan variabel Y or N. Y itu yes atau ya. Jika kita ingin menghapus, kita akan mengklik huruf Y. Di sini mulai dari pop 1 atau tumpukan inputan data yang telah kita inputkan tadi sampai dengan pop 6 itu akan terhapus. Semua data akan terhapus. Setelah itu perintah sistem close dan perintah sukses. Dan akan muncul output semua jadwal prajurit sudah dikosongkan. Di sini jika kita memilih ya, kita akan kembali ke menu awal untuk menginputkan, atau kita mau menginputkan data baru lagi, atau misalnya ada data yang salah yang ketika menampilkan hasil jadwal tadi, ketika ada data yang salah bisa kita kembali ke menu awal. Setelah kita menghapus atau mengkosongkan data prajurit, kita bisa kembali ke menu awal untuk mengisi data atau menginputkan data kembali. Setelah itu jika ya, if Y, kita akan kembali ke menu awal. Dan maka jika tidak, code atau tampilan akan atau outputnya adalah terima kasih, dan program akan kembali dan data telah terformat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Andriansyah dengan NIM 1911-2984 dari kelas Informatika 6 akan mempresentasikan final project kami pada materi sub atau menu pilihan nomor 7. Di sini pada baris ke-638 terdapat else if awal sama dengan 7. Awal adalah tampungan atau variabel di mana tadi kita memilih pada menu home utama.
Berarti jika di sini kita mengisi awal itu adalah 7, maka akan ke menu nomor 7 yang merupakan yang berisi cout ingin mencari data prajurit menggunakan apa. Nah, di sini kita diberi dua pilihan, yaitu cari data menggunakan NRP dan cari data menggunakan jadwal piket. Nah, karena tadi kita sudah menginputkan nama-nama, jadwal, dan NRP masing-masing anggota, di sini kita bisa mencarinya dan menemukan anggota yang kita cari. Di sini, apabila kita memilih satu, akan ke codingan pada baris ke 646, di mana if pencarian sama dengan 1. Pencarian sendiri adalah variabel dari baris ke 644, di mana kita tadi menginputkan ingin memilih nomor 1 atau memilih nomor 2. Nah, di pencarian ini terdiri dari sistem close, sistem CLS, yaitu mengclose tampilan CMD sebelumnya, cout dari baris 648 sampai dengan 551, dan sein NRP pada baris ke 652. Di sini terdapat lagi sistem close atau sistem CLS. Di sini untuk mencari dengan NRP kami menggunakan sequential search. Nah, pada sequential search ini terdapat for i sama dengan 0, i kurang dari JML. JML ini tadi adalah jumlah prajurit yang akan diinput pada pertama kali sebelum kita masuk ke menu utama. I++ if dt dalam kurung i dalam kurung titik NRP. DT ini adalah struct of array, atau orang lain biasa menggunakan array of struct, itu juga tergantung kepribadian masing-masing atau pilihan masing-masing, yang disimpan pada titik NRP atau pada data NRP. I ini adalah indeks atau angka keberapa, sama dengan NRP. NRP ini sendiri adalah ini, tadi sudah dijelaskan. Lalu akan keluar menu if indeks kurang dari 1. Artinya jika indeks lebih dari 1, cout yang keluar adalah pencarian menggunakan NRP prajurit dan data prajurit telah ditemukan. Cout lagi berupa cout nama prajurit, data NRP prajurit, dan pangkat prajurit. DT dalam kurung indeks dalam kurung lagi titik nama. Indeks ini sendiri adalah telah dijelaskan pada ini, yaitu indeks sama dengan i atau indeks sama dengan indeks. I ini sendiri adalah indeks yang dipakai untuk pengurangan for tadi. dt index.nrp, dt index.pangkat. Setelah cout semuanya telah terpenuhi, akan keluar lagi cout berupa kembali ke menu awal y atau n. Sein-nya berupa yn. Di sini jika if yn sama dengan y besar dan yn sama dengan y kecil, akan kembali ke awal, dimana awal itu adalah menu utama tadi. Dan else if yn sama dengan n besar, yn sama dengan n kecil, go to akhir atau selesai. Atau bila data tidak ditemukan, akan keluar lagi sebagai else, yaitu berupa cout data tidak ditemukan, cout kembali ke menu awal y atau n, sama seperti di atas tadi fungsi dari if yn ini. Dan sekarang akan masuk ke menu pencarian kedua, yaitu dengan n, dengan jadwal piket atau hari piket. Nah, di sini else if pencarian sama dengan 2. Pencarian ini adalah variabel tadi yang kita gunakan untuk menginput kita mau milih kemana tadi, yaitu habis itu ada keluar lagi sistem CLS tadi sudah disebutkan. Cout lagi berupa pencarian menggunakan hari, dan silahkan masukkan hari yang dicari. Nah, pada menu pilihan silahkan masukkan hari yang dicari tadi,
Sein atau inputan akan masuk ke variabel cari hari, dimana jika cari hari sama dengan hari Senin, yaitu yang hanya dibedakan menggunakan huruf kapital, seot data yang Anda cari print stack. Nah, pada print stack ini kita akan menuju pada void print stack, di mana print stack sendiri adalah void berupa tampungan data, di mana kita sudah menginputkannya pada menu ke-1 tadi, yang kita menginputkan data-data nama prajurit tadi. Nah, maka akan ditampilkan print stack 1, yaitu mengeluarkan output berupa data-data prajurit yang telah diinput pada hari Senin yang telah kita inputkan jadwal piket tadi. Begitu pula pada hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan Jumat serta Sabtu. Nah, di sini bila kita memasukkan angka yang salah atau hari yang salah, semisal kita masukkan hari Minggu, karena jadwal piket ini hanya ada sampai hari Sabtu, maka bila kita memasukkan hari Minggu, yang keluar adalah ini. Data yang Anda masukkan tidak terdaftar. Atau apakah Anda akan input ulang, yes atau no. Jika yes, kita akan ke menu pencarian, yaitu pada awal dari sub nomor 7 tadi. Go to menu pencarian. Else if no, kalau no kita akan kembali ke menu utama. Nah, sekarang pada bagian nomor 8 maksud saya. Sistem KLS. Sistem CLS ini sudah dimasukkan tadi, apa itu fungsinya dan segala macamnya. Nah, di sini ada seot yang inputan presensi piket anggota TNI AD Batalion 171 TNI Infanteri. Nah, di sini kita diminta input tanggal, bulan, tahun berupa DD, MM, YYY, dan akan masuk ke sein variabel tanggal. Seot masukkan nama prajurit, sein ignore. Sein ignore ini berguna untuk memasukkan atau menginput dengan spasi. Jadi kalau kita tidak menambahkan guideline ini, apabila kita sein akan masuk akan terjadi error lah intinya. Karena pada variabel absen nama ini dia tidak mencakup untuk spasi. Jadi dia hanya mencakup variabel huruf. Dan sama seperti NRP prajurit ini, tapi bedanya NRP prajurit ini dia hanya menggunakan sein biasa karena dia hanya berupa angka dan memakai integer. Sistem CLS habis itu akan keluar presensi berhasil. Nah, setelah presensi berhasil ini kita akan kembali keluar seot, tekan enter untuk kembali ke menu. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Iran Mustafa, NIM 19112944. Di sini saya akan menjelaskan mengenai link list, di mana link list ini pada program kami fungsikan sebagai izin ketidakhadiran anggota piket. Elemen yang pertama kita gunakan untuk link list adalah struct, di mana struct ini kita kasih nama anggota piket. Di dalam struct ini juga terdapat beberapa elemen, di antaranya adalah variabel untuk NRP, nama dan tanggal, dan juga ada pointer next, di mana pointer next ini adalah sebuah pointer menunjuk elemen selanjutnya pada list. Kemudian juga kita membuat untuk menampung nilai awal, kita buat nama awal dan kita kasih nilainya 0. Ya, ini di mana 0 ini adalah nilai belum menuju ke nilai berapapun, dan artinya masih dasar, masih kosong, masih belum terisi. Kemudian juga kita membuat elemen sekarang, yaitu untuk menampung data terbaru atau data yang baru diinput, di mana kita kasih nilai 0 juga. Ini untuk nilai awalnya, yaitu masih kosong, masih belum terisi. Kemudian ini adalah fungsi-fungsi pada
link list sendiri, di mana ada fungsi untuk input, fungsi untuk hapus, format, dan untuk menampilkan. Oke, kita langsung lihat ke bawah karena saya taruh di bawah dan saya deklarasikan di atas agar tidak bercampur atau keliru nanti dengan fungsi-fungsi dari stack. Oke, ini adalah yang pertama adalah void init, yaitu fungsi untuk mendeklarasikan awal dan sekarang seperti yang di atas tadi. Ini agar lebih simple, nanti kita buat fungsi ini di dalamnya adalah ada elemen awal dan elemen sekarang yang juga nilainya itu 0, artinya masih kosong, masih awal. Kemudian ada fungsi isEmpty, ini adalah untuk mengecek apakah link list masih kosong. Jadi jika awal sama dengan 0 maka return 1 yaitu nilainya true, jika tidak return 0 nilainya false. Kemudian fungsi push, yaitu void push ini adalah fungsi untuk menginputkan data pada link list, di mana nanti kita akan memanggil pada elemen struct di atas, yaitu antara lain tanggal, di mana kita buat dulu elemen izin ini untuk menampung data terbaru dari anggota piket ini, yang diantaranya adalah tanggal, nama, dan juga NRP. Nah, fungsi dari panah ini adalah menunjuk atribut suatu elemen, yaitu di sini menunjuk atribut tanggal dan juga nama dan juga NRP. Nah, sin, ignore, dan getLength ini adalah fungsinya untuk menambahkan spasi pada saat kita input data. Nah, jika sudah, maka data akan tersimpan pada elemen izin tadi, dimana apabila awal itu masih kosong maka data akan terisi dan data tersebut akan menjadi sekarang, yaitu data yang baru diinput. Kemudian void show, yaitu fungsi untuk menampilkan data link list, di mana data yang sudah kita inputkan tadi akan ditampilkan oleh fungsi ini. Kemudian void hapus data baru, yaitu di mana untuk menghapus data yang baru kita input, di mana fungsi ini apabila kita menginput data terbaru kemudian kita menjalankan fungsi ini, maka data yang baru kita input itu akan terhapus. Atau bila kita sudah melakukan banyak inputan data, maka data yang akan dihapus adalah data yang paling atas. Oke, lanjut. Kemudian void hapus data lama. Nah, di mana void hapus data lama ini adalah data yang paling awal kita inputkan. Jika kita menjalankan fungsi ini, maka data yang paling lama inputkan maka akan terhapus. Kemudian void format, yaitu fungsi untuk mengosongkan isi dari link list, di mana kita akan menghapus satu persatu data di dalamnya secara berulang sehingga data akan terhapus semua. Nah, di sini kita menggunakan while atau perulangan untuk menghapus data dari satu dan secara berulang sampai data tersebut tidak tersisa dan akan dikembalikan ke awal lagi ketika nilainya 0 semua. Nah, itu penjelasan singkat dari codingannya. Coba kita lihat ke tampilannya. Oke, untuk tampilannya seperti ini, yaitu pada menu ke-10. Nah, ini adalah menu dari link list. Coba kita akan menginputkan anggota. Kita inputkan anggota misalnya di sini 0107 2020, nama Irwan Mustafa, NRP pakai 1911 2944. Kita inputkan satu lagi, 02 07 2020, kita misalkan Ahmad Fuadi 112974. Kita satu lagi misalnya yang 03 07 2020, Henry Ferdianto 1911 2934 5. Nah, ini adalah daftar anggota yang tidak bisa hadir. Adalah tampilan tanggal di mana ada nama Henry dengan NRP. Kalau kita pakai hapus data lama, maka yang terhapus akan yang bernama Irhan. Kemudian yang kalau hapus data baru, maka yang terhapus adalah Henry. Coba kita hapus data lama. Hapus data lama yaitu pada 3. Nah, data berhasil dihapus. Balik ke menu ya.
kita tampilkan lagi. Seharusnya yang terhapus Irhan. Nah, betul, yang terhapus Irhan. Kemudian kembali ke menu lagi, kita hapus data baru kedua. Seharusnya yang terhapus nanti Henry, ya. Kita tampilkan lagi. Nah benar. Oke. Sekarang kita kosongkan yaitu format data. Nah, untuk format data yaitu nomor 4 kita coba. Nah, data berhasil dikosongkan. Sekarang kita lihat apakah datanya masih ada atau tidak. Nah, daftar anggota yang tidak ada masih kosong. Nah, data kembali ke awal semula. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.